Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Samsul MC Channel, channelnya belajar matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video menjumlahkan pecahan bagian yang pertama. Apakah teman-teman pernah melihat soal seperti ini? Di sini ada pecahan campuran. Kita jumlahkan dengan pecahan berbentuk persen, kemudian kita jumlahkan dengan pecahan berbentuk pecahan desimal. Artinya, ketiga pecahan ini merupakan pecahan yang tidak sejenis. Pada video kali ini, yang akan kita bahas adalah menjumlahkan pecahan desimal, menjumlahkan pecahan berbentuk persen, dan yang ketiga, kita akan membahas tentang pecahan yang tak sejenis. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh yang berkaitan dengan pecahan desimal. Soal yang pertama, 0,25 ditambah 0,42. Untuk lebih memudahkan, kedua pecahan desimal ini kita susun dalam bentuk penjumlahan bersusun, supaya kita lebih mudah menjumlahkan angka-angka yang seletak. Di sini yang menjadi panduan kita adalah komanya harus sejajar. Di sini yang seletak adalah 5 tambah 2 atau 5 dan 2. Kita jumlahkan hasilnya 7. Kemudian yang seletak juga adalah 2 dan 4. Kita jumlahkan hasilnya 6. Baru kita jumlahkan yang terakhir 0 tambah 0 hasilnya 0. Nah, untuk yang terakhir, kita taruhkan koma sejajar dengan koma pada soal, sehingga didapat hasilnya adalah 0,6. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat contoh kedua. Misalkan ada 7,2 ditambah 8,15. Dua pecahan desimal ini kemudian kita susun dalam penjumlahan bersusun seperti ini. Tetap yang menjadi panduan kita adalah komanya harus sejajar. Baru kita jumlahkan yang seletak. Jadi 5 langsung ditulis karena di atas tidak ada angka. Jadi 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian 7 dan 8 kita jumlahkan hasilnya adalah 15. Baru kita taruhkan koma sejajar dengan koma yang ada di atas. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 15,35. Selanjutnya kita ke contoh yang berkaitan dengan bentuk persen. Di sini contohnya nomor 3. Jadi 25 kita jumlahkan dengan 65, sejajarkan angka-angka yang seletak. Di sini satuan-satuan, puluhan-puluhan begitu. Hasilnya adalah 5 tambah 5 hasilnya 10. Nolnya ditulis di bawah, 1 kita simpan. Baru kita jumlahkan, 1 tambah 2 tambah 6 hasilnya adalah 9. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 90, taruhkan persen ya, 90%. Coba kita lihat contoh yang kedua. Untuk bentuk persen, 73% tambah 143%. Yang kita jumlahkan, bilangannya saja. Hasilnya adalah 73 ditambah 143. Di sini lagi sekali saya tegaskan bahwa yang menjadi panduan kita adalah angka-angka yang seletak. Di sini satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Baru kita jumlahkan 3 tambah 3 hasilnya 6. 7 tambah 4 hasilnya 11. Satuannya kita taruh menjadi hasil, puluhannya kita simpan. Baru kita jumlahkan 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 216%. Contoh yang berikutnya berkaitan dengan pecahan yang tak sejenis. Maka, kalau pecahannya tidak sejenis, terlebih dahulu kita ubah menjadi pecahan yang sejenis.
Bagaimana caranya? Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Di sini ada 1,4 ditambah 27/40. 1,4 tidak sejenis dengan 27/40. Maka kita rubah terlebih dahulu salah satunya menjadi pecahan yang sejenis. Tapi di sini kita pilih 1,4 yang kita rubah menjadi pecahan biasa. 1,4 kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 14/10 karena satu angka di belakang koma. Baru kita jumlahkan dengan 27/40. Tapi di sini coba kita lihat, ternyata penyebutnya tidak sama. Masih ingat kalau penyebutnya tidak sama diapakan? Kita samakan dengan cara mencari KPK dari 10 dan 40. Ternyata 10 dan 40 KPK-nya adalah 40. Artinya pecahan pertama itu kita rubah supaya penyebutnya 40. Kalau yang kedua tidak perlu dirubah. 4 dikali 10 hasilnya 40, sehingga kedua penyebut dan pembilangnya kita kali dengan 4. Hasilnya 14 kali 4, 56. 10 kali 4 hasilnya 40. Baru kita jumlahkan dengan 27/40. Ingat yang dijumlahkan yang mana? Kalau penyebutnya sudah sama, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Berarti 56 tambah 27 hasilnya adalah 83/40. Bisa kita sederhanakan. 83 kalau dibagi 40 hasilnya 2. Ada sisa tapi sisanya 3. 3 dibagi 40, 3/40. Jadi ditulis 23/40. Contoh yang terakhir, 3/4 ditambah 12%. Di sini juga tidak sejenis. Boleh kita rubah 12% menjadi pecahan biasa atau sebaliknya. Tapi di sini yang kita rubah adalah 3/4. Jadikan dia persen. 3/4 kalau dijadikan persen berarti 4-nya kita jadikan 100 dulu. 4 kalau dijadikan 100 kan kali 25, berarti atas dan bawah kita kali 25. Hasilnya 3 kali 25, 75, 4 kali 25 hasilnya 100. Baru kita jumlahkan dengan 12%. 75/100 itu kan maksudnya sama dengan 75%. Baru dijumlahkan dengan 12%. Kalau sudah seperti ini gampang sekali, 75 ditambah 12 saja. Hasilnya 87%. Gampang sekali. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nah, bagaimana dengan soal yang pertama tadi, yang kita tampilkan pertama? Jadi 2/1 ditambah 67% tambah 3,5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini ketiga pecahannya adalah pecahan yang tak sejenis atau tidak sejenis. Maka kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan yang sejenis. Sini kita akan rubah menjadi pecahan desimal. Semuanya menjadi pecahan desimal. Berarti yang dirubah nanti adalah 21/4 dan 67%. 21/4, 1/4 itu kan sama dengan 0,25. Jadi kalau dirubah gampang. 67% berarti 67/100 atau 0,67 ya. Baik, sehingga bentuk ini akan berubah menjadi 2,25. Jadi 21/4 kita rubah menjadi 2,25. 67%, 67/100 atau 0,67 kalau dijadikan desimal. 3,5-nya tidak berubah. Kita jumlahkan 2,25 ditambah 0,67 terlebih dahulu. Kita jumlahkan bersusun seperti ini. Sejajarkan komanya. Baru kita jumlahkan yang seletak. 5 tambah 7 hasilnya 12. 2-nya kita tulis di bawah, 1-nya kita simpan. Baru kita jumlahkan. 1 tambah 2 tambah 6 hasilnya 9. Baru 2 tambah 0 hasilnya 2. Taruhkan koma, sejajarkan dengan koma yang ada di soal. Hasilnya adalah 2,92. Ini baru kita jumlahkan dengan 3,5. Panduannya adalah sejajarkan komanya seperti ini, sehingga diperoleh 2. Baru 9 tambah 5 hasilnya 14. 4-nya kita tulis di bawah, 1-nya kita simpan.
baru 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 6, baru taruhkan koma, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 6,42. Iya. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Mudah-mudahan ini bisa difahami. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan teman-teman like, komen, serta share ke media sosial teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.